Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu ya Tuhan. Dan Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu ya Tuhan, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau. Karena Engkau Allah kami. Engkau yang menebus kami dari kebinasaan kepada hidup kekekalan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hanya mau dekat kepada Bapa kami. Kami tidak mau mendekat kepada yang lain. Kami hanya ingin menyenangkan Engkau karena Engkau Bapa kami. Engkau yang memiliki kami. Engkau yang melindungi kami. Bahkan Engkau yang menjagai kami setiap hari. Kami hanya mau dekat dengan Engkau Tuhan. Allah kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati, kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami pagi ini jadi tanah yang subur. Tanah yang paling subur. Yang siap ditanami oleh benih firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita ada hamba Tuhan yang melayani kita menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Dia adalah seorang gembala dari GBI Rock di Bali. Kita sambut Pak Timotius Arifin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Shalom bagi semuanya. Firman Tuhan hari ini berjudul The New Beginning. Permulaan yang baru. Saya mendengar dari Ibu Tina, sebetulnya pesan terakhir dari Pak Agung adalah we will enter a new chapter. Kita akan memasuki yaitu chapter yang baru. Saya katakan pada Ibu Tina, new di sana bukan neos tapi kainos. Kainos itu sesuatu yang belum pernah ada. Saya yakin dan percaya memang kita pernah punya superstar. Tapi jika Injil Kerajaan akan punya super team, yaitu Anda semua akan dibangkitkan jadi hamba-hamba Tuhan. A new beginning has started. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Kok kurang sukacita ya saudara semua. Karena kegerakan terakhir adalah All Saints Movement. Kegerakan semua orang kudus. Bukan beberapa orang, bukan beberapa elite, tetapi semua orang kudus. Saya mengajak kita melihat satu kisah dalam Alkitab 1 Samuel pasal 25. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan David atau Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing.
Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Saya tambahi padahal ia seorang keturunan Kaleb. Kita tahu Kaleb adalah national hero dari Israel seperti bersama dengan Joshua. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikan salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Selamat di sini adalah shalom. Tanyakan shalomnya, sampaikan shalomku kepadanya. Shalom bagi dia, bagi keluarganya, bagi segala yang punya. David mengucapkan berkat kepada orang ini. Dari mulut seorang hamba Tuhan, yang keluar cuma boleh berkat, tidak boleh ada kutuk. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada pada kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami datang pada hari raya, pada hari perayaan? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu. David, apa yang ada padamu? Ketika orang-orang Daud sampai ke sana berkata mereka pada Nabal atas nama Daud. Tepat seperti yang dikatakan pada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud katanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang dia ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaiku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya pada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan pada mereka. Kemudian berkatalah Daud pada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Puji nama Tuhan. Untuk kita mencapai sesuatu dalam kehidupan ini, dulu orang cuma mengandalkan IQ. IQ, intelligence quotient. Orang menilai daripada angka-angka di raport, dari matematika, dari kimia, biologi, dan semacam itu. Tetapi baru kurang lebih 30 tahun belakangan ini, ada yang lebih tinggi dari IQ, yaitu EQ, emotional quotient. Di dalam Alkitab disebut itu adalah, saudaraku, panjang sabar, makrotimia, ataupun hipomone. Hupomone itu adalah adversity quotient. Tahan menghadapi tantangan, tahan menghadapi penderitaan. Tetapi ada juga yang kita sebut spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu salah satunya adalah hikmat. Nanti saya kalau ketemu Tuhan Yesus saya akan tanya, Tuhan kenapa kok Sofia ataupun hikmat itu gendernya perempuan? Saya bayangkan kira-kira Tuhan Yesus mengatakan, bukankah wanita jenis yang lebih baik dari laki-laki? Laki-laki terbuat dari tanah, tetapi wanita terbuat dari jenis yang lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini sangat merendahkan wanita. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, membuat kembali wanita sederajat dengan laki-laki. Pria dan wanita itu sederajat, cuma berbeda. Tuhan membuatnya yaitu Zakar dan Nekeba. Yaitu laki-laki dan wanita. Tidak ada jenis ketiga. Amin.
Ya, Adam itu ya nikahnya dengan Inul, bukan dengan Ipul. Yang mengerti katakan amin. Nah, firman Allah mengatakan Samuel mati. Samuel is a father for Israel. Sama seperti Elia, sama seperti Musa. Akhir zaman ini Tuhan akan mengembalikan Musa dan Elia, the spirit of Moses and the spirit of Elijah. Gambaran pada rasul dan nabi. Kenapa? Karena dua-duanya punya anak rohani. Anak hati bapak kembali pada anak dan hati anak kembali pada bapaknya. Kembali pada orang tuanya. Dan kita akan melihat di dalam cerita ini bagaimana seorang pemimpin tidak cukup punya IQ. Nabal itu punya nama yang aneh sekali. Nabal artinya oon, artinya bodoh saudaraku. Ya, saya tahu orang Israel semua namanya baik. Nama-nama Jawa, nama Batak, nama Tionghoa itu semuanya nama yang baik. Dan terutama Israel. Saya pernah ketemu dengan seorang orang Israel dan dia perkenalkan nama Tal. Cuma T-A-L, Tal. Tal itu artinya embun. Embun nama yang baik saudara. Embun memberikan kehidupan. Amin. Tapi ini aneh namanya bodoh. Saya tidak percaya bahwa dia bodoh secara IQ. Karena dia seorang pemimpin perusahaan yang besar. Ribuan kambing dombanya. Dan dikatakan, yes, a wealthy man. Dia pandai mengatur perusahaannya. Apa yang kurang pada dia? Tentu saja spiritual intelligence. Dan tentu saja EQ. Yaitu emotional quotient-nya sangat rendah. Kita lihat bagaimana pada saat itu David yaitu pergi ke padang gurun Paran. Iblis itu tahu bagaimana caranya menekan tombol waktu kita dalam keadaan rawan. David baru saja dikejar-kejar oleh Saul. Dia secara emotionally dia drain. Dia betul-betul habis-habisan. Saudaraku, defisit uang tidak seberapa. Jangan defisit kasih karunia. David saudaraku berada di padang gurun Paran. Padang gurun Paran itu paling selatan dari Israel, dekat dengan Sinai. Dan tentu saja hidup di padang belantara tidak enak. Beberapa daripada kita mungkin selama 2 tahun ini menghadapi kesulitan ekonomi. Karena ini global, ini seluruh dunia. Dan dampaknya juga sampai ke Semarang. Dan David dalam keadaan seperti itu, saudara tahu dia diurapi sebagai raja. Apa tugas raja? Melindungi rakyatnya. Dia diurapi untuk menghancurkan Filistin, menghancurkan musuh-musuh Israel. Tapi dia juga diurapi untuk melindungi rakyatnya. Dan hampir-hampir saja, yaitu David membunuh rakyatnya sendiri karena tersinggung. Ya, karena dia tersinggung. Dia dalam keadaan lapar. Saya pernah mendengar, a hungry man is an angry man. Orang yang lapar itu orang yang marah, saudara. Ketika bonek Surabaya, Persebaya kalah dengan Persija. Naik kereta api, saudaraku, melalui mendekati Solo. Sebelum itu, saudara, di Kartasura, di mana-mana stasiun-stasiun dihancurkan. Wali kota Solo saat itu menyediakan nasi bungkus, timlo. Menyediakan nasi, yaitu saudaraku, nasi liwet. Dan dikenyangkan. Dan Solo selamat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat David kelaparan, hampir-hampir dia membunuh Nabal. Hampir-hampir dia membunuh, dia katakan semua yang kencing di tembok akan kubantai semuanya. Dia berkata sandang pedangmu, 400 orang. Hati-hati pemimpin. Ketika pemimpin lepas kendali, pengikutnya banyak, saudara. Dan kalau sampai dia membunuh Nabal, urapan itu akan hilang daripada dia. Akan dicabut daripada dia. Karena dia tidak melakukan tugasnya. Seorang bapak harus melindungi istri dan anak-anaknya. We need more fathers. Samuel is a father. Apa tugas Samuel? Yang pertama, he's a king maker. 2 raja dibangkitkan, yaitu Saul dan David. He's a king anointer. Yaitu mengurapi raja-raja.
Tetapi juga he's a king confronter. Dia seorang yang mengkonfrontasi raja kalau dia salah. Tetapi Samuel is gone. Tetapi saatnya waktunya sekarang supaya kita bangkit sebagai super team. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi di sini justru yang mendapat pujian adalah seorang wanita. Kalau zaman sekarang kesetaraan dengan wanita biasa, dengan pria biasa. Tapi pada waktu itu 3000 tahun yang lalu, this is very rare. Abigail artinya my father is joyful. Amen. So tahu ketika dalam Mazmur 2 dikatakan bagaimana bangsa-bangsa seperti sekarang ini bersekutu untuk melawan Tuhan, maka Tuhan di sorga tertawa. Our Father is joyful. Salah satu tanda bahwa seorang itu ada dalam Tuhan, dia selalu sukacita. Dihina dia cuma tersenyum. Amin. Ya, saya ingat Pak Ahok ketika suka dikata-katai oleh seorang ibu yang mukanya marah terus itu. Dia bilang begini, udah biasa, katanya udah kebal. A great man despise reproach. Seorang yang hebat, seorang orang yang great, itu akan mengabaikan cemooh. Salah satu yang akan diarahkan pada saudara adalah penghinaan dan cemooh. Abaikan saja. Ataupun fitnah. Saya kalau difitnah, saya bilang itu fitnamin. Ya, vitamin bisa beli di apotek. Vitamin saudara dapatkan dalam kehidupan ini. Dan vitamin membuat saudara fit. Amen. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan hari itu dia mengadakan pengguntingan bulu. Orang di luar kita saja pada hari raya mereka membagi kepada fakir miskin. Dan saat itu David melakukan tugasnya itu memelihara. Bagaimana saat itu dia memelihara, yaitu gembala-gembala daripada Nabal, daripada serangan musuh. Dari serangan Bani Amon, Bani Moab, Filistin. Karena itu sudah dekat dengan daerah Filistin. Daripada binatang buas, tidak ada satu yang hilang. Saudara, secara kebiasaan ketika orang itu mengadakan pengguntingan bulu, akan diadakan rejoicing, pesta. Sebab itu harvest. Sebab itu adalah sebuah perayaan penuaian. Dan biasa mereka berikan bonus, berikan tanjem kepada para pegawai. Dan juga kepada orang yang membuat bisnisnya berhasil. David mengutus 10 orang. Dan 10 orang diajari untuk mengucapkan berkat. Shalom, apa Tuhan selamat. Ada titipan daripada pemimpin kami yaitu David. Shalom untuk Bapak sendiri, shalom supaya Bapak sehat. Ya, nyan yui supaya setiap tahun Bapak diberkati. Diberikan selamat untuk apapun yang kau kerjakan berhasil. Tapi Nabal menjawab dengan kasar sekali. Siapakah David itu? Hari ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Saudara, ketika seorang diangkat oleh Tuhan, David is the real king of Israel. Saul itu adalah mantan diurapi. Katakan mantan diurapi. David adalah seorang yang diurapi. Tetapi orang yang bodoh seperti Nabal menghina kepemimpinan yang ditunjuk oleh Tuhan. Dia berkata, apakah aku harus memberikan yaitu daging yang kusediakan buat pegawai-pegawaiku, gandumku, rotiku, semuanya aku. Saudara, segala keberhasilan itu dari Tuhan dan hanya Tuhan patut dipuji. Tetapi Nabal sama sekali dia memberikan pujian kepada Tuhan. Di dalam bahasa buku silat, saudara. Bahasa buku silat. Abigail yang bijak dan cantik. Jarang ya. Biasanya kalau cantik kurang bijak. Ya. Kalau bijak biasanya kurang cantik. Ini dua-duanya ada. 3B. Ya. Beauty, brain, behavior. Luar biasa.
Tetapi sama sekali saudaraku, Nabal tidak menghargai istrinya. Bahasa persilatan itu ada seperti bunga ditancap di kotoran kerbau. Itu bahasa persilatan saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, Nabal menghina David. Dan David dalam keadaan itu tadi, defisit kasih karunia. Mendengar itu saudaraku, dia marah saudara. Salah satu buah roh adalah panjang sabar, makrotimia, EQ. EQ daripada David sama dengan Nabal saudara. Alkitab mengatakan jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Tapi seorang pemimpin tidak boleh lepas kendali. Pemilihan daripada diaken disebutkan seorang yang peramah bukan pemarah. Seorang yang peramah bukan pemarah. Tetapi di sini bagaimana Abigail menyelamatkan seisi rumahnya. Kalau Anda baca selanjutnya, maka para hamba-hamba daripada Nabal memberitahu kepada Abigail, celaka ibu, celaka nyonya. Tuhan itu betul-betul keterlaluan, terlalu. Masakan dia menjawab begini kepada utusan pada David. Padahal betul-betul kami ini dipelihara, kami ini dijaga, kami dilindungi. Tetapi benar-benar sekarang kami dengar David datang membawa tentaranya untuk menghabiskan kami. Abigail segera bangkit dan dia mengumpulkan berkat. Firman Tuhan mengajarkan saudara, pemberian yang diam-diam yaitu menghapuskan amarah. Karena itu hari ini saya memberikan pada saudara 6 langkah daripada Abigail, di mana dia mendapatkan yaitu permulaan yang baru. Ini sebuah akronim HIKMAT. Dan saya mulai dari yang paling dasar. Saya seorang insinyur, jadi kalau membangun itu dari dasar lebih dulu, bukan atap lebih dahulu. Dari fondasinya. T stands for takut akan Tuhan. Coba Anda lihat itu. Takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Permulaan, belum semua. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Perhatikan bukan yang Maha Kuasa. Yang Maha apa? Yang Maha Kudus. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Menjauhi kejahatan juga adalah spiritual intelligence. Saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dasar dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Kebetulan inisial nama saya TAT. TAT itu takut akan Tuhan. Atau taat akan Tuhan. Saya menjaga diri saya sendiri. Sebab saya ini dulu termasuk Nabal itu, suka marah saudara. Jadi pada waktu bertobat, saya pilih nama Timotius. Ada Timotius teman saya di sini. Timotius itu honoring God. Amen. And honoring other people. Kita akan berhasil dalam hidup ini kalau menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Orang tua saya mengajarkan, tidak ada perbedaan kaya miskin. Dan itu menyiapkan dasar yang baik dalam hidup saya. Kalau pilih menantu, pastikan dia takut akan Tuhan. Kalau dia suka melanggar yang kecil-kecil, lampu lalu lintas, bohong-bohong dikit, main-main soal pajak, jangan pilih dia jadi menantu. Amin. Dan juga kalau dia bangunnya siang, itu ngajak melarat. Amin. Apalagi ngomongnya banyak. Jadi takut akan Tuhan harus ada pada kita semua. Kemudian kita melihat bagaimana apa tanda dia itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut akan manusia. Orang takut Tuhan tidak takut apa? Apalagi takut pada setan. Apalagi takut Pokemon saudaraku. Orang takut Tuhan tidak takut apa-apa.
Aku begitu takut akan Tuhan, tidak ada tempat buat takut yang lain. Bait kedua dari Amazing Grace, it was grace that taught my heart to fear. Adalah kasih karunia yang mengajarkan aku, hatiku untuk takut akan Tuhan. Dan karena aku takut akan Tuhan, semua ketakutan yang lain hilang. Itu bait kedua daripada Amazing Grace. Lalu di atasnya adalah A. A ini stands for amarah dipadamkan. Orang yang bijak bisa memadamkan amarah. Ada sebuah tulisan di sebuah kitab apokripa, The Wisdom of Solomon. Ada satu kata bagus di situ. Mulut yang sama bisa membesarkan api atau memadamkannya. Mulut yang sama bisa membesarkan api atau memadamkannya. Hati-hati dengan orang yang membesarkan api. Tuhan benci pada siapa? Orang yang menimbulkan perbantahan antar saudara. Provokator. Amarah dipadamkan. Sementara pada dua pria ini, yaitu Nabal maupun David, firman Allah mengatakan amarah menetap di dada orang bodoh. Anger reside in the bosom of a fool. Apa tanda orang bodoh? Bukan dilihat daripada titelnya. Saya dulu ingat waktu kita mendirikan salah satu persekutuan di sini. Dipilih seseorang yang kelihatannya hebat. Tapi waktu dia marah, saudaraku. Yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang jahat sekali. Tak ratake. Tak ratake bahasa Semarang, kulibas kau. Itu tidak mungkin keluar dari mulut seorang hamba Tuhan. Tetapi Abigail begitu berhikmat. Dia bisa memadamkan amarah. Mari baca ayatnya saudaraku. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. If the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post. For conciliation pacifies great offenses. Hampir-hampir saja saudaraku, David tidak menurunkan Mesias. Hampir-hampir saja David harus dicopot sebagai raja kalau dia sampai membunuh Nabal. Tetapi ada seorang wanita, 400 warrior dalam keadaan marah dan lapar datang dengan naik kuda. Dia berdiri tengah jalan dan dia menyembah di situ. So ingat ada sebuah foto seorang mahasiswa kurus, tidak berotot, tidak bertato, menghadapi tank di Tiananmen. Dia berdiri di situ. Dan seluruh tank itu berhenti. Wow. I admire this guy. Orang hebat. Ketika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Abigail tidak lari. Abigail tidak berkata, sudah salahnya sendiri. Dia menghadapinya, saudara. Kemudian dari kata-katanya, dia memadamkan amarah daripada David. Dia menyebut dirinya your handmaiden, ama. Ama bahasa Cina juga gambaran daripada pembantu-pembantu rumah tangga. Aku amamu. Aku membawa berkat ini. Janganlah Tuhan melakukan kesalahan. Sebab Tuhan ini pilihan Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu melakukan kesalahan yang besar ini. Memang suamiku itu bodoh. Tetapi aku datang di sini untuk minta ampun bagi dia. Itulah doa syafaat. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus bisa murka? Sekarang ini ada pengajaran aneh. Apapun yang kamu lakukan, ya, itu Tuhan tidak akan menghukum engkau. Ini pengajaran aneh sekali. Ananias Safira berdusta, memberi persembahan berdusta, memberi persembahan kan baik, mati di tempat suami dan istri. Dan pengkhotbah terkenal berkata, mereka bukan orang Kristen. Loh,
Apa haknya Roh Kudus menghakimi orang di luar jemaat? Tetapi kalau orang menjadi orang percaya, dia akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Barang siapa melanggar perintah daripada Musa, dihukum tanpa belas kasihan atas kesaksian 2-3 saksi. Lebih-lebih bagi orang yang menghina kasih karunia darah Yesus. Baginya tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tetapi Abigail berdiri di tengah jalan. Dia sujud menyembah. Dan dia memadamkan amarah pada David. Kemudian David tidak jadi menghukum. Karena kata yaitu Abigail. Kenapa Tuhan mesti mengotori tangan Tuhan sendiri? Ini kata-kata saya sendiri. Bukankah Tuhan berkata vengeance is mine? Bukankah Tuhan itu berkata pembalasan adalah hakku? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ngeri saudara kalau jatuh dalam tangan Tuhan yang hidup. Jangan balas dendam sendiri. Tuhan yang menyelesaikannya. Baru-baru ini saya mau dimasukkan penjara oleh seseorang. Lalu kemudian ternyata dia memfitnah saya, polisi berkata begini, Pak, tuntut kembali. Bersihkan nama Bapak. Saya bilang tidak, kenapa? He is my brother. Sesama orang Kristen lagi saudara. Dia adalah saudara saya. Alkitab tidak mengatakan saudara seiman. Alkitab mengatakan kita adalah saudara sekandung. Adelphos, of the same womb, dari rahim yang sama. Seorang yang punya spiritual intelligence seperti Abigail akan meningkat, yaitu menghindari konflik. Kita harus menghindari konflik bukan karena takut, saudara. Perang itu mahal. Katakan bersama saya, perang itu mahal. Amen. Perlu 2 orang gila untuk berperang. 1 orang gila tidak cukup. Perlu 2 orang gila. Jangan jadi orang gila kedua. Amen. Seorang yang punya EQ, seorang yang punya spiritual intelligence akan menghindari konflik. Kita baca Amsal 17 ayat yang ke-14. Tadi saya mau tambah sedikit Amsal 29 ayat 8. Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota. Tetapi orang bijak meredakan amarah. Scoffers set a city aflame. But wise men turn away wrath. Bukan cuma anger, tapi wrath. Ngamuk. Seorang yang bijak bisa memadamkan amarah. Satu hari saya pulang dengan jengkel, saudara. Saya dikhianati oleh teman-teman saya di sebuah persekutuan. Dan saya ini arek Surabaya, saudaraku. Ya, ada setengah Maduranya juga, mungkin nenek saya berbahasa Madura. Surabaya Madura sisan. Pantang ditantang, saudara. Saya pulang dengan marah. Saya disambut Abigail saya ini. Hello Abigail. Tahu saudara, dia sudah dengar, dia bilang gini, puji Tuhan sayang, kamu punya waktu lebih banyak buat saya sekarang. Sebab saya memimpin persekutuan ini, memimpin persekutuan itu, memimpin, waduh saudara, jarang di rumah. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Dia berkata, puji Tuhan. Lalu dia berkata, berbaringlah sayang. Saya disuruh berbaring. Lalu tangannya yang halus itu seperti mencabut panah dari punggung saya. Dalam nama Yesus. Lalu tangannya dipakai untuk mengurapi bekas-bekas luka di sini. Biasa yang mengkhianati itu selalu teman sendiri. Orang Surabaya berkata, hoping cak koping. Hanya orang dekat bisa menggigit telinga kita, bukan? Dan tangannya mengelus-ngelus punggung saya. Saya beritahu saudara, amarah saya mendadak hilang.
Puji Tuhan buat istri-istri seperti itu. Abigail memadamkan amarah. Luar biasa saudara. Amsal 17 ayat 14. Kita baca sama-sama. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Mari saya ajukan satu pertanyaan kepada Anda hari ini. Apakah pertengkaran di antara suami istri itu normal? Angkat tangan. Saudara ngerti bahasa Indonesia? Apakah pertengkaran di antara suami istri itu sesuatu yang biasa? Angkat tangan. 10% yang ngerti bahasa Indonesia. Berbantah-bantah argumen di antara suami istri. Normal atau tidak? Siapa bilang normal? Angkat tangan. Karena itu banyak perceraian. Anak kecil kalau bertengkar lebih profesional dari orang dewasa. Kalau bertengkar soal sandal, ya cuma soal sandal. Tapi kalau orang dewasa, bapakmu, ibumu, engkongmu. Jangan berbantah-bantah. Ada yang berkata, Pak, pertengkaran itu bumbu untuk hotnya hubungan kita. Bodoh. Undurlah sebelum perbantahan dilanjutkan. Saya pernah dengar kota New Orleans terendam. Gara-gara apa? Ada bocor kecil di dam ataupun bendungan dari kota New Orleans. Kecil dibiarin. Karena kecil, air itu kekuatannya luar biasa. Meledaklah dam itu, seluruh kota terendam. Begitu banyak, semua pertengkaran, kalau saya konseling orang, iya Pak, kita tuh soal hal-hal yang bodoh. Ada 2 orang teman saya yang dua-duanya pemarah, bertengkar soal yang bodoh sekali. Yaitu tentang istilah, kocomoto atau kocomata. Goblok kon niku, kacamata. Surabaya, saudara. Lalu dijawab, kon sing goblok, kacamata. Berkelahi di depan saya. Bodoh sekali, saudaraku. Tapi orang bijak tidak mau bertengkar. Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Saudara, untuk panasnya perkelahian, perlu ada orang yang pemarah. Sekali lagi, untuk perang perlu 2 orang gila. Yang sehat, yang berhikmat, jangan mau. Amin. Haleluya. Ingat yang pertama apa tadi dasarnya? Takut akan Tuhan. Kemudian memadamkan amarah. Lalu kemudian saudaraku menghindari pertengkaran. Mari kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan ada harmoni dalam keluarga? Kerendahan hati. Ada orang Surabaya di sini? Supaya saya tidak merasa sendirian. Surabaya, angkat tangan. Oh, ada beberapa. Orang Surabaya itu saudara, kalau baru kenal sopan sekali. Nyebut Anda. Ya toh? Lebih akrab kamu aku. Lebih akrab lu gua. Lebih akrab lagi pakai bahasa yang paling kasar. Kon. Bukan kowe, kon. Itu bahasa kasar sekali. Saya pernah melayani suami istri pengusaha papan atas Surabaya. Kok bertengkar terus? Ternyata satu dengan yang lain manggil kon, saudaraku. Kedekatan menghilangkan rasa hormat. Kedekatan menghilangkan apa? Rasa hormat. Lalu istrinya berkata begini, Pak, ya kita menghormati waktu dulu baru kenal. Kalau sekarang sudah jadi suami istri kan tidak perlu. Saya bilang keliru. Tetap pertahankan respek. Tetap pertahankan rasa hormat. Karena kerendahan hati itu saja saudaraku. Itu yang kita butuhkan. Kita lihat firman Tuhan.
Di Amsal 22 ayat 12. Hari ini, pagi ini pelajaran Alkitab sedikit. Supaya Anda semua meningkat dalam spiritual intelligence. Ayo baca sama-sama. Kalau diucapkan masuk dalam hati saudara. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului. Siapa mau dapat kehormatan? Rendah hati. Bukan rendah diri loh. Saya pernah dengar pendeta doa gini. Ya Tuhan. Kalau orang saya manggil Tuhan dengan aneh itu mesti aneh orangnya. Ya Tuhan. Jadikan hamba lilin kecil. Untuk dipakai di kamar kecil. Tempat orang buang air kecil. Itu rendah diri. Sembunyikan hamba di balik salibmu. Kerendahan hati yang palsu, hati-hati saudara. Itu kerendahan diri, tapi rendah hati. Memberikan segala pujian hanya kepada Tuhan. Orang yang tepuk dada. Firman Tuhan mengatakan orang yang busung dadanya, tidak lurus hatinya. Kalau ada orang ngomongnya aku, mesti gak beres saudaraku. Tetapi dia merendahkan hatinya. Dia tidak berkata gini, lu tahu siapa gue? Saya ini istri konglomerat di sini. Jangan macam-macam ya. Enggak saudara. Itu seperti menuang bensin kepada api. Tapi dia memadamkan kebakaran. Orang Indonesia ini rata-ratanya pemarah saudara. Yang dari Sumatera Utara memperkenalkan diri. Aku batu bara. Waduh saudaraku. Ya, dari Makassar. Aku Abu Bakar. Yang dari Ambon, ada Ambon sini. Beta bakar besi. Lalu ada orang dari Muntilan. Kulo pemadam kebakaran. Mari jadi pemadam kebakaran, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemarin anak-anak muda kita nyanyi, bakar, 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 bakar. Bakar semangat boleh. Tapi tinggi hati mendahului kehancuran. Selanjutnya apa yang dilakukan Abigail? Iman yang bertindak. Apa tanda orang punya spiritual intelligence? Bukan pengetahuan Alkitab. Tapi apa yang dilakukan? Iman tanpa perbuatan adalah dasarnya mati. Seperti tubuh tanpa roh. Dalam Alkitab yang dipuji imannya Abraham. Tapi yang wanita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 adalah Rahab si pelacur itu. Dipuji Tuhan kenapa? Karena tindakannya. Firman Allah mengatakan bagaimana Abigail segera bangkit. Dan segera bertindak. Dia berkata, mari buatkan roti. Mari kita sediakan makanan. Buat 600 tentara. Saudara saya percaya Abigail ini cekatan. Dia tidak lenggang-lenggang kangkung. Dan dia bertindak. Dia segera bertindak. Dan yang terakhir saudaraku. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Amen. Yang paling akhir, Amsal 22 ayat 4. Dalam Amsal 22 ayat 4, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 3K. Apa tadi? Nomor 1, kekayaan. Kedua, yang ketiga kehidupan. Yesus mengatakan orang yang punya uang itu sukar masuk kerajaan surga. Dia membedakan wealthy dengan have riches. Have riches itu yuchen. Kalau cuma yuchen percuma. Tapi wealthy. Orang wealthy itu suka berbagi. Tuhan akan memberikan wealth. Tuhan akan memberikan yaitu kehormatan, kemuliaan, dan kehidupan. Dalam kisah ini ditutup dengan Nabal mati, sakit jantung. Nabal, pada waktu itu Nabal sedang mabuk.
Abigail istirahat. Besok pagi baru diberitahu, Mas Nabal, hampir-hampir nyawa Anda melayang loh. Anda tahu kemarin yang Anda hina itu yang diurapi Raja David datang ke sini dengan 400 tentara. Tapi saya sudah memadamkan amarahnya. Jantungnya berhenti mati. Ketika itu David mendengarnya, dia meminang Abigail untuk jadi istrinya. Abigail segera berkemas dan memulai a new beginning in her life. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dia punya satu anak daripada David. Rupanya dia tidak punya anak dari Nabal. Dan anaknya diberi nama Kileab. Kileab itu like his father. Seperti bapaknya. Dia rindu Kileab ini seperti David. Demikian juga kenapa kita diberikan Roh Kristus. Supaya kita seperti Bapak kita. Holy, glorious, powerful. Saya mau beritahu kepada Anda semua, mari kita mulai dengan takut akan Tuhan. Ilustrasi ini juga menggambarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada seorang wanita yang cantik, baik, karena punya hutang dia harus menikah dengan seseorang yang sangat kejam, jahat, rentenir, dan menghalalkan segala cara. Dan orang ini memberikan kepada dia daftar pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia tidak, saking pelitnya orang ini, dia tidak menyewa pembantu rumah tangga. Semua dikerjakan istrinya. Jadi istrinya itu pembantu rumah tangga all in. Dia harus membersihkan semua, rumah itu besar sekali. Yaitu dia membersihkan jendela-jendela yang besar semuanya. Dan kalau suaminya datang, cuma begini. Kurang bersih. Itu gambaran low. Tetapi kemudian orang ini meninggal, dia menikah dengan seorang yang dulu adalah pacar waktu SMA. Celebek CLBK. Cinta lama berkembang kembali. Dan mereka menikah dengan benar-benar cinta. Kemudian saudaraku, setelah beberapa lama, mereka tinggal di tempat yang sama karena itu jadi warisannya mereka. Ibu wanita ini mendadak ketika dia sedang membersihkan rumah. Kalau dulu dengan bersungut-sungut, sekarang dengan sukacita. Ada kertas jatuh. Dan kertas itu adalah perintah dari suami pertama. Mendadak dia mengeluarkan air mata. Kalau dulu karena kewajiban, yang sekarang ini karena kasih. Ayo melayani Tuhan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena mengasihi Dia. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Saya ingin kita nyanyikan sebuah lagu lama untuk kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus, saya minta kunci C. Pakai berdiri semua. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan bagi kekasih jiwa kita. He's the greater, more greater than David. Yesus selamanya. Haleluya,
haleluya. Saya mencinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sigi bela basyandara maturi amate. Oh ya dalam basyakada. Dia la base de la laboro. Beramana la basera. Sekere la basera. Glory, honor, power, riches, authority. Oda sekere la basera de la base. Sia la baso. Sigia la basera la bara. Mari Abigail gambaran jemaat Tuhan, David gambaran Tuhan Yesus. Ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan bukan kakek tua yang sudah pikun. He's the great king. Dia tidak bisa dilecehkan. Ayo kita minta ampun atas kekasih-kekasih kita, mungkin orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita. Kalau mereka melakukan yang tidak berkenan, mari masing-masing kita berdoa. Mari kita mintakan ampun kepada Tuhan. Akui dirimu sebagai ama. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada anak-anak rohani saya yang juga ada yang menyakiti hati Tuhan. Saya berdoa bagi mereka, supaya murka Tuhan tidak turun atas mereka. God cannot be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Barang siapa memuliakan aku akan dimuliakan. Barang siapa menghormati aku akan dihormati. Tetapi barang siapa melecehkan aku akan dipandang rendah. Tinggi hati awal dari kehancuran. Masing-masing berdoa. Berdoa secara spesifik. Untuk orang-orang yang kau kasihi. Shikala barabasya. Bahkan Tuhan berkata berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Saya berdoa buat orang yang menganiaya saya. Itu yang membedakan kita dengan apapun di atas muka bumi ini. God is gracious. Tapi dia tidak bisa dipermainkan. Dengar doa dari umat-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita juga berdoa. Untuk para pemimpin kita. Rohani maupun government. Shomakala Bapak Seka. Bapak Presiden. Para pimpinan DPR. Gubernur, Wali Kota Jawa Tengah, Wali Kota Semarang. Pray for them. Supaya kita mendapatkan shalom. Supaya kita dapat kesejahteraan. Miral kotoro masa atik ini. Randorobo sekete kelababasa. Berikan kepada kami semua Tuhan. Penguasaan diri, EQ.
Berikan kami tahan tekanan. Hipomone, hipomeno, ketahanan, ketekunan. Dan berikan kepada kami spiritual intelligence. Your wisdom, oh God. Curahkan pada kami. Bukankah firman mengatakan barang siapa kekurangan hikmat. Biarlah meminta pada Tuhan yang akan memberikannya dengan limpah. Hari ini kami terima. We receive your wisdom untuk menyelesaikan apapun di depan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Pendeta Tina dengan seluruh tim penggembalaan. The wisdom of God. Kristus adalah hikmat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pada mereka untuk memimpin jemaat yang besar. Bangkitkan semua orang benar di sini. Orang kudus. Kegerakan yang dari Tuhan. In Jesus name. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.